Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ala nikmatillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama tutorial Al-Fakir. Sudah lama sekali ini Al-Fakir belum menyapa teman-teman semuanya, para subscriber dimanapun Anda berada. Sebelumnya Al-Fakir mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semuanya yang baru bergabung. Tentunya jangan lupa nih klik tombol subscribe-nya dan juga like, share, dan juga jangan lupa teman-teman untuk berkomentar di bagian bawahnya biar teman-teman bisa dapat info-info mengenai tentang YouTube tentunya teman-teman. Dan di sini Al-Fakir mau menjelaskan beberapa mengenai tentang kebijakan-kebijakan YouTube yang tentunya ya selalu ada perubahan-perubahan setiap tahunnya nih teman-teman. Jadi ulasan ini ya mudah-mudahan buat teman-teman bisa membantu ya, bisa terbantu ataupun bisa menjadikan teman-teman itu menambah satu wawasan ya, menambah satu pengalaman ataupun nantinya ke depan teman-teman bisa mereviewnya lagi bagaimana teman-teman bisa membuat konten yang tentunya bukan hanya konten yang terbaik teman-teman buat. Nah, di samping daripada kebijakan-kebijakan YouTube ya yang selalu ada pembaharuan di setiap tahunnya, Al-Fakir sendiri selalu update nih teman-teman. Dan perjalanan YouTube kali ini ya tentunya banyak sekali yang para kreator-kreator yang baik yang sudah lama ataupun yang baru. Kemarin kebijakan kemarin itu Masya Allah, pokoknya semua para kreator yang mencari viewers ataupun mencari view ya, mencari view dengan cara-cara yang kurang baik ya di mata YouTube, itu semuanya imbasnya akan dimusnahkan. Artinya banyak para kreator yang sudah mempunyai iklan ya, itu banyak kena suspend ya, kena suspend. Bahkan itu untuk YouTube-nya, bahkan untuk AdSense-nya sendiri itu kemungkinan bisa ditutup. Nah, kebijakan YouTube ini tentunya ya menjadi satu pengalaman yang sangat berharga sekali buat Al-Fakir ya, karena Al-Fakir juga ada satu ingin cerita, ada satu channel yang sudah termonetisasi ataupun yang sudah beriklan. Itu ketika Al-Fakir menggunakan layanan-layanan bantuan yang tentunya menggunakan robot ya, untuk menambah view-view itu tentunya itu sangat tidak diperbolehkan teman-teman, karena itu sangat sekali menyakitkan hati perasaan para kreator lainnya tentunya, apalagi Al-Fakir belum lama ini bermain YouTube. Nah, di sini Al-Fakir mau menjelaskan ya beberapa resiko ataupun yang perlu teman-teman catat, yang bagaimana ya teman-teman bisa bukan hanya membuat satu video itu baik tentunya ya, tentunya teman-teman ingin memiliki view ataupun penonton yang banyak. Nah, ada beberapa tips yang memang tim YouTube sendiri memberikan gambaran ataupun memberikan satu catatan yang itu ya di dalamnya itu yang jam tayang ataupun tayangan yang dihitung ataupun yang tidak dihitung itu ada dua kategori. Jadi Al-Fakir di sini mau menjelaskan, teman-teman silakan catat ya apa yang Al-Fakir sampaikan. Nah, di bagian sini nih ya Al-Fakir mau membacakan review yang telah tim YouTube berikan asumsi kepada para kreator yang tentunya untuk mencari view ya. Untuk mencari view-nya itu teman-teman harus hati-hati. Dan di sini ada dua kategori, yaitu tayangan yang bisa dihitung oleh tim YouTube ataupun tayangan yang tidak bisa dihitung oleh YouTube itu sendiri teman-teman. Jadi yang pertama ini ya, silakan teman-teman dicek nih di bagian sebelah yang Al-Fakir tunjuk di sebelah sini ya. Jadi tayangan yang bisa dihitung itu adalah YouTube-nya yang kita tonton, yaitu di komputer. Aduh, dia kota bener.
di komputer ataupun TV ya, kemudian konsol game ataupun Android, kemudian iPhone dan iPad ya. Nah, itu yang bisa dihitung oleh tim YouTube ya mengenai tentang view-nya itu sendiri. Sekali lagi Al Fakir sampaikan, yaitu bisa ditonton melalui komputer, kemudian TV, kemudian konsol ataupun game, kemudian Android, iPhone dan iPad, teman-teman. Kemudian yang kedua yang bisa dihitung ya secara jam tayang yang akan masuk ya, terhitung oleh tim YouTube itu yang kedua, yaitu penelusuran YouTube nih teman-teman. Jadi penelusuran YouTube ini adalah penting ya buat teman-teman semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti Al Fakir jelaskan. Yang ketiga adalah halaman beranda YouTube nih teman-teman. Termasuk di dalamnya itu putar otomatis. Itu bisa terhitung. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksudnya. Yang keempat adalah feed YouTube atau subscription ya, atau trading ya, yang trading yang selama ini itu bisa terhitung, kemudian history ataupun bisa ditonton nanti. Nah, itu bisa terhitung teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu rekomendasi ya, berikutnya di sisi kanan pemutar ya, pemutar video termasuk putar otomatis, itu bisa terhitung. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus catat, yaitu di bagian playlist nih teman-teman. Biasanya teman-teman menyimpan atau menaruh video-video itu di dalam playlist ya. Playlist kan kadang kita buat ya, seandainya tutorial. Nah, di sana di video-video itu kita simpan di satu tempat, yaitu namanya playlist. Dan itu bisa dihitung teman-teman, terhitung oleh tim YouTube teman-teman. Yaitu bisa di playlist ataupun secara otomatis kita putar. Nah, jadi saran dari Al Fakir, jadi begini, sedikit bocoran buat teman-teman bisa menggunakan dua Android, dua handphone ya, ataupun lebih daripada itu lebih bagus. Dengan catatan teman-teman masuk dengan Gmail yang berbeda. Nah, teman-teman bisa menontonnya langsung secara manual ataupun secara yang tadi bagian playlist secara otomatis. Itu teman-teman bisa melakukan hal itu kapanpun dan dimanapun teman-teman. Nah, ini saran yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, selama ini yang kemarin itu terkena imbasnya ya dari pengalaman Al Fakir ya, itu di awal tahun 2022 ini, dari mulai Januari, Februari, Maret itu ada dampak yang sangat luar biasa bagi para kreator yang menggunakan cara yang kurang bagus teman-teman, yaitu mencari view dengan cara menggunakan robot ataupun menge-share link ya dengan situs-situs aplikasi yang tentunya tidak dianjurkan oleh tim YouTube. Nah, di sini yang pertama tadi Al Fakir sudah jelaskan, yang kedua adalah tayangan yang tidak bisa dihitung oleh tim YouTube. Nah, apa saja teman-teman? Jadi hati-hati teman-teman menggunakan aplikasi untuk mendapatkan view itu tentunya tidak sangat direkomendasikan oleh tim YouTube. Yang pertama yang tidak bisa dihitung ya. Apa teman-teman? Yang pertama yaitu situs dan aplikasi ya eksternal, misalnya link dan penyematan di luar situs YouTube. Artinya seperti contoh teman-teman, banyak sekarang aplikasi yang bisa menambah view ya, yang kita cari di Play Store kan banyak sekali itu untuk menambah view, kemudian kita share link, itu tentunya terbaca nih teman-teman. Untuk bagi para kreator ini sangat tidak dianjurkan. Ini terbaca oleh tim YouTube nih teman-teman. Waduh, jangan dulu teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu situs seluler YouTube. Nah, ini situs seluler YouTube ini yang sering digunakan para kreator-kreator yang mencari jalan pintas teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu aplikasi YouTube Kids. Nah, ini aplikasi YouTube Kids ini ya. Di situ kan YouTube itu ada beberapa terbagi, ada YouTube global ataupun kemudian YouTube Kids, dan ada juga YouTube musik ya. Itu YouTube Kids itu ya, aplikasi YouTube Kids itu tidak bisa terhitung teman-teman. Kemudian ada satu lagi aplikasi YouTube musik. Nah, ada lagi nih satu aplikasi YouTube musik. Mungkin teman-teman pernah menemukan yang namanya aplikasi YouTube musik. Nah, itu tidak bisa terhitung oleh tim YouTube teman-teman untuk jam tayangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah konten dalam pemutaran video, misalnya di kartu atau layar akhir. Nah, ini pemutaran konten video yang biasanya kita selipkan di kartu layar akhir itu sekarang sudah tidak bisa terhitung teman-teman ya.
sekarang sudah tidak bisa terhitung untuk jam tayang, penambahan jam tayang. Mungkin untuk pengiklannya itu bisa masuk ketika para kreator yang sudah memiliki penghasilan dari hasil monetisasi itu. Dari kartu akhir itu ya, ketika teman-teman melihat ada satu kartu untuk merekomendasikan itu, diklik itu, jam tayangnya tidak terhitung, tapi bisa aja masuk melalui untuk para kreator yang sudah berpenghasilan. Kemudian yang selanjutnya adalah email atau notifikasi nih teman-teman. Jadi melalui emailnya pun ya, email atau notifikasi ya, itu tidak bisa terhitung. Ada juga video yang diputar di tab latar belakang. Nah ini tentunya ya, pada dasarnya ya, tim YouTube itu tidak merekomendasikan kepada kita semua para kreator, baik yang sudah lama ataupun yang baru seperti Al Fakir, untuk tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin banyak sekali di Play Store merekomendasikan untuk penambahan view, jam tayang ataupun subscriber. Itu tidak dianjurkan. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau bisa tadi cara trik yang pertama yang sangat bagus sekali itu buat teman-teman, gunakan trik yang Al Fakir kasih tahu, dan itu sudah direkomendasikan oleh para tim YouTube tentunya. Baik, itu saja yang Al Fakir sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami ataupun menanggapi apa-apa yang Al Fakir sampaikan. Mohon maaf lahir batin, dan jangan lupa teman-teman yang baru bergabung untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang di kemudian harinya dengan cara klik subscribe, komen dan lain sebagainya. Buat teman-teman, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.